Bini pria ini kena culik dan dikandangi kayak binatang peliharaan. Wih, kok bisa pula? Kalian aturlah dulu posisi nonton yang enak, biar mantap dengar ceritanya ya kan? So, stay tune. Jadi ceritanya tuh kayak gini weh. Waktu itu di tempat pegadaian adalah pasangan pengantin baru yang baru aja kena rampok. Si Richard terpaksa ngegadein cincin berlian bininya biar mereka bisa tetap ngelanjutin perjalanan bulan madu. Tapi nggak disangka waktu lagi nego harga ya kan, mendadak Richard terdiam kebingungan gara-gara nengok cincin yang ada di dalam lemari kaca. Sandy disuruh keluar bentar karena dia mau ngomong empat mata dengan tukang gade. Ternyata ya kan weh, 6 tahun lalu bini Richard udah hilang kena culik dengan cuma ninggalin bekas darah di dalam rumah. Dia sekarang terkejut batin nengok cincin mantan bininya yang malah ada di tempat pegadaian. Ditanyain lah dari mana asal cincin itu. Awalnya si Alton gak mau ngasih tahu karena rahasia perusahaan. Tapi setelah nego pakai cincin berlian mahal punya bini barunya, akhirnya Richard dapat informasi tentang orang yang jual cincin mantan bininya itu. Dan dia juga dapat mobil bekas punya si Alton. Emosi dendam udah sampai ke ubun-ubun. Gak ngasih tahu masalah yang terjadi, Richard langsung ninggalin bini barunya gitu aja. Tahu kali dia ini ya kan weh. Padahal cantik si Sandy ini. Aku aja sur nengoknya. Setelah dicari sesuai alamat yang dikasih, mobil berhenti di kafe pinggir kota. Gak pakai banyak bacot, Richard langsung nyari keberadaan JJ di ruang dapur. Awalnya masih nanya bagus-bagus, tapi karena jawabnya kayak ngejek kali, oh mana ada cerita, dipukuli sampai babak belur. Setelah muka kena stempel besi panas dan diancam mau dibakar, barulah dikasih tahu kalau dia nyuri cincin itu dari rumah pamannya. Setelah dapat alamat dan pas pula orangnya baru sampai ke rumah, interogasi pun dimainkan. Awalnya sepakat orang ini dua ngomong baik-baik, tapi karena cuma dikasih tahu kalau Ben dapat cincin itu di meja judi dari pria bernama Johnny Shaw dan dia nggak mau ngasih tahu di mana alamatnya, gak pakai lama baku hantam pun terjadi. Ketepak, ketepuk, ketepak, ketepuk, gedegam. Gak ada pilihan, dicari sendirilah alamat di mana Johnny tinggal. Untungnya dapat pula di buku telepon. Gak cuma itu aja, dia juga dapat senjata buat balas dendam. Gak ada hambatan, akhirnya Richard sampai ke rumah yang dituju. Secara pelan-pelan masuklah dia ke dalam. Ternyata ya kan, si Johnny lagi senam jari sambil nonton dirinya sendiri main sama banyak cewek. Abis itu yang buat makin terkejut, di kulkas ada tertempel banyak foto cewek yang salah satunya adalah Cindy bininya. Oh mana ada cerita, senapan langsung dikasihkan ke arah kepala otak. Diinterogasilah si Johnny biawak ini. Awalnya dia nggak mau ngaku sama sekali. Ditengok ada peralatan pancing di situ, langsung dikaitkan mulutnya pakai kail. Tapi ternyata dia masih belum mau ngaku juga. Abis itu giginya dipukul pakai martil. Berselemaklah kecap itu ya kan. Pas mau dipukul lagi, akhirnya dia ngaku dan ngasih tahu kalau bininya dikurung di dalam lumbung belakang rumah. Si Richard segera bergegas pergi ke sana. Pas pintu lumbung dibuka ya kan, ternyata bininya dikurung di dalam kandang kayak binatang peliharaan. Pas mau dikeluarin dari situ, Cindy terotak kebingungan. Otaknya kayak udah kena cuci. Dia malah nganggap Johnny adalah tuannya. Jadi dia nggak mau ninggalin tempat itu. Cindy juga ngasih tahu kalau dia nggak sendiri, kawan-kawannya juga lagi dikandangin. Waktu Richard ngebuka lumbung yang lain ya kan, wih, ternyata ada 20 cewek yang dikandangin dengan ngebentuk piramid. Dengan rasa kasihan, Richard juga ngebebasin mereka semua. Setelah selesai, pergi cabutlah orang itu dua dari sana. Tapi dalam perjalanan, Cindy mulai berontak pengen balik ke rumah itu. Malah dengan sadis diambilnya pisau. Badan Richard dicucuk bolak-balik yang ngebuat mobil oleng dan jadi nabrak pohon. Kecelakaan itu ngebuat nyawa Cindy leung. Gak ada pilihan lain, Richard kemudian nelpon Sandy buat minta tolong. Tapi dia malah langsung kena maki. Ya kayak mana lah pula, yang awalnya mau pergi bulan madu malah ditinggali pula di tempat pegadaian. Ya kena maki lah jadinya. Gak pakai lama, akhirnya Richard pun nyusul ikutan mati. Di penghujung film kita dikasih tengok kalau ternyata si Johnny biawak masih hidup.
Dia pergi ke pasar malam buat nyari cewek-ceweknya yang hilang. Gak cuma itu aja, di sana dia juga dapet cewek baru yang bisa dibawa pulang ke rumahnya. Dan akhirnya film ini pun